Shalom saudara-saudari yang terkasih, tema renungan kita Yesus nama di atas segala nama yang dibawakan oleh Pendeta Drison Ginting. Selamat pagi saudara yang kekasih dalam nama Tuhan. Semoga kita dalam keadaan baik dan sehat-sehat saja. Bersama kembali dalam renungan kita pada hari yang pertama di minggu ini, hari Minggu 28 Januari 2024 dengan judul Pemimpin Ilahi. Ayatnya di dalam Matius 7 ayat 20. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Pekerjaan saat ini untuk menarik pikiran orang Kristen adalah pekerjaan terpenting yang dapat dilakukan. Ini adalah persoalan tentang mengolah kebun anggur Tuhan. Di kebun anggur ini setiap orang punya sebuah lahan dan sebuah tempat yang telah Tuhan berikan kepadanya. Dan keberhasilan masing-masing bergantung pada hubungan pribadinya dengan Sang Pemimpin Ilahi. Rahmat dan kasih Tuhan kita Yesus Kristus dan hubungannya yang lembut dengan gerejanya di bumi akan dinyatakan melalui pertumbuhan pekerjaannya dan penginjilan orang-orang di banyak tempat. Prinsip-prinsip kebenaran dan kesalehan surgawi harus terlihat semakin jelas dalam kehidupan para pengikut Kristus. Lebih banyak ketidakegoisan dan ketidaktamakan terlihat dalam transaksi bisnis daripada yang terlihat di gereja-gereja sejak pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta. Bukan sisa-sisa dari pengaruh egoisme, melainkan monopoli duniawilah yang menyebabkan kesan yang begitu kecil di antara orang-orang yang sedang menantikan dan bekerja serta berdoa untuk kedatangan kedua kali Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus di awan-awan surga dengan kuasa dan kemuliaan yang besar. Sebagai umat, kita belum siap untuk kedatangan Tuhan. Jika kita mau menutup jendela jiwa ke arah bumi dan membukanya ke arah surga, setiap institusi yang didirikan akan menjadi cahaya yang terang dan bersinar di dunia. Setiap anggota gereja, jika ia menjalankan kebenaran yang agung, luhur, dan memuliakan untuk masa ini, akan menjadi terang yang bersinar. Umat Allah tidak dapat menyenangkan Dia kecuali mereka dilengkapi dengan efisiensi Roh Kudus. Begitu murni dan benar hubungan mereka satu sama lain, sehingga dengan kata-kata mereka, kasih sayang mereka, atribut mereka, mereka akan menunjukkan bahwa mereka satu dengan Kristus. Hal tersebut harus menjadi tanda dan keajaiban di dunia kita yang dengan cerdas diteruskan pada setiap lini pekerjaan, dan bagian-bagian yang berbeda dari pekerjaan itu harus berhubungan secara harmonis satu sama lain sehingga semuanya akan bergerak seperti mesin yang diatur dengan baik. Kemudian sukacita keselamatan Kristus akan dipahami, maka tidak akan ada lagi penggambaran yang sekarang dibuat oleh mereka yang telah diberikan terang kebenaran untuk disampaikan, tetapi yang belum menyatakan asas kebenaran dalam hubungan mereka satu sama lain, yang belum melakukan pekerjaan Tuhan dengan cara yang memuliakan Dia. Renungkan lebih dalam, apa gunanya mengetahui kebenaran jika saya kekurangan kasih yang ditunjukkan oleh Kristus? Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, renungan kita ini juga sangat menegur kita secara pribadi dan juga secara kekristenan di akhir zaman ini. Pemimpin kita adalah ilahi. Dia sudah hadir untuk hidup dan memberikan teladan dan contoh untuk kita ikuti. Bagaimana teladan untuk hidup saling mengasihi. Karena firman Tuhan katakan, dari buah-buahnya lah maka kita akan dikenal. Umat-umat Tuhan akan dikenal oleh karena kita sebagai pengikut Kristus yang mana membuahkan buah-buah roh, buah-buah kasih. Bila mana kuasa roh Allah yang menjadi kebutuhan kita terbesar di akhir zaman ini ada pada kita, maka itu akan menuntun kita untuk berjalan dalam jalan-jalan yang Yesus lakukan, dan kita akan menyingkirkan keegoisan dan juga keinginan untuk memonopoli di dunia ini yang membawa hati kita terikat untuk kesenangan-kesenangan duniawi. Gantinya kita akan menggunakan segenap talenta karunia yang Tuhan berikan untuk dapat menjadi cara menunjukkan terang kemuliaan Kristus dalam hidup kita dengan mengasihi, memperhatikan satu dengan yang lainnya, saling menguatkan. Dalam peristiwa itulah Yesus dipermuliakan. Semoga kehidupan kita, kehidupan kekristenan kita dapat
menjadi kemuliaan hormat bagi nama Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga. Terima kasih ya Tuhan, oleh karena hari yang baru di pagi hari ini kami dapat nikmati kembali ya Bapa, dalam hari yang pertama dalam minggu-minggu pelayanan pekerjaan kami ke depan. Tuhan, Engkau sudah memberikan kekuatan bagi kami untuk dapat tetap setia kepadamu. Dan biarlah ya Bapa, lewat renungan yang kami dengarkan ini meneguhkan iman kami. Kami rindu Tuhan pakai supaya kami dapat membuahkan buah-buah roh yang mana akan menunjukkan kasih Kristus dalam kehidupan kami, sehingga melalui hidup anak-anak Tuhan makan Yesus yang akan dipandang orang. Bapa, terima kasih. Hari ini dimanapun kami berada, siap untuk melangkah, melakukan segenap tugas tanggung jawab, baik dalam kehidupan secara pribadi, demikian juga dalam hidup rumah tangga. Orang-orang tua yang akan mencari nafkah, Tuhan berkati, bukakan tingkap langit sehingga ada keberhasilan dalam segala pekerjaan dan rencana, dan juga membawa keberuntungan ya Bapa. Dan melalui berkat-berkat itu umat-umat Tuhan juga berbahagia untuk dapat menjadi saluran berkat. Demikian juga anak-anak dalam masa pertumbuhan, dalam perkembangan dan pendidikan mereka, Tuhan kiranya memberkati supaya mereka juga tetap setia berdiri menjadi tiang bagi gerejamu. Bapa di sorga, mendoakan umat-umatmu yang berada dalam keadaan sakit, baik di rumah, terbaring di rumah sakit. Tuhan, lawatan kuasa Tuhan menjamah hidup mereka, dan biarlah Engkau mendengar segenap doa-doa harapan mereka Bapa, supaya mereka juga memperoleh jawaban yang terindah, sehat dan bangkit kembali. Bapa, teringat bagi orang-orang tua yang kami kasihi dimanapun berada, Tuhan akan menuntun menyertai mereka supaya dalam menjalani masa indah, masa tua mereka tetap setia, dan juga ya Bapa, berjalan dalam iman pengharapan menantikan kedatangan Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa untuk segala berkat dan kasih Tuhan menjadi bagian kami sepanjang hari ini. Ampuni kami dari dosa pelanggaran kami Tuhan, karena doa ini hamba serahkan hanya dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.